Di Abadi Masela ya. Ini udah puluhan tahun kelihatannya nih. Saya udah dengar aja udah 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum jadi-jadi. Jadi kita pengen tahu apa masalahnya. Halo Sobat Cuan dan Sobat Energi, balik lagi bareng gue di sini. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi anget banget, panas membara dan super penting buat masa depan ekonomi Indonesia. Pernah dengar soal proyek lapangan gas abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku? Proyek raksasa yang nilainya ratusan triliun ini kabarnya udah mangkrak alias jalan di tempat selama 26 tahun bro. Gila nggak tuh? Dari zaman kita belum lahir mungkin, sampai sekarang belum kelar juga. Tapi di era Presiden Prabowo saat ini, proyek ini lagi digaspol abis-abisan. Eits, sebelum kita kupas tajam drama dan fakta menarik di balik mega proyek ini, pastiin kalian udah klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan info-info daging nan asyik dari channel kita. Udah? Oke, let's go! Gini guys, bayangin ada harta karun super gwede di dasar laut Arafura, Maluku. Nah, Blok Masela ini adalah lapangan gas laut dalam yang cadangannya itu salah satu yang paling jumbo di Indonesia. Potensinya bisa ngehasilin 9,5 juta ton gas alam cair atau LNG per tahun. Duit yang muter di sini nggak main-main. Estimasinya tembus angka sekitar 350 triliun rupiah. Tapi ironisnya, konsesi proyek ini tuh udah dipegang sama perusahaan migas Jepang, Inpex, dari tahun 1998. Yes, udah 26 tahun. Lamanya udah ngalahin cicilan KPR kan? Selama ini masalahnya seabrek, mulai dari revisi rencana pengembangan, debat panjang mau dibangun di laut atau di darat, sampai mundurnya Shell dari konsorsium yang akhirnya digantiin sama Pertamina dan Petronas. Hasilnya, proyeknya molor terus. Nah, masuk ke pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, kesabaran pemerintah udah habis. Pak Prabowo itu punya visi Astacita, salah satunya adalah swasembada energi. Gara-gara ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita, Pak Bahlil Lahadalia, langsung nyalain mode senggol bacok. Beliau ngasih surat peringatan super keras ke Inpex. Intinya begini, kalian udah pegang 26 tahun, sekarang konstruksi harus jalan dan wajib mulai produksi di tahun 2029. Jangan tunggu 2030, karena 2030 itu udah tahun Pilpres. Pak Bahlil bahkan ngasih ultimatum, kalau Inpex masih main-main dan lelet, izinnya bakal dicabut atas nama negara. Diancam begitu, akhirnya Inpex nurut, ngebut ngerjain desain proyek, tender, dan nyelesain urusan AMDAL biar bisa groundbreaking atau peletakan batu pertama secepatnya. Di Abadi Masela ya. Ini udah puluhan tahun kelihatannya nih. Saya udah dengar aja udah 7 tahun yang lalu sampai sekarang belum jadi-jadi. Jadi kita pengen tahu apa masalahnya. Selanjutnya, nah ini dia update yang lagi rame banget. Biar ancaman target 2029 nggak cuma jadi angan-angan, pemerintah sadar kalau birokrasi perizinan di negara kita tuh kadang bikin investor pusing 7 keliling. Makanya Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, langsung turun tangan memimpin sidang yang namanya debottlenecking atau pemecahan kebuntuan investasi pada 24 Februari 2026. Di sidang ini, Pak Purbaya ngasih penawaran manis tapi tegas buat Inpex. Beliau berjanji bakal nyapu bersih semua hambatan dan jadiin Inpex sebagai investor spesial. Maksudnya apa tuh? Jadi, kalau pihak Inpex nemu jalan buntu, entah itu urusan izin kehutanan, izin lingkungan, atau hambatan impor alat, mereka nggak perlu pusing keliling antar kementerian. Mereka tinggal lapor rutin ke Kemenq aja. Nanti kita beresin di sini, kata Pak Purbaya. Beliau siap manggil Kementerian Investasi, Perdagangan, Perindustrian, atau siapapun yang bikin ribet buat disuruh duduk bareng dan cari solusi saat itu juga. Pokoknya segala keribetan birokrasi di-bypass. Ini ngebuktiin kombo maut kerjasama tektokan kementerian di era Pak Prabowo. Menteri ESDM yang ngegas ngasih target waktu, sementara Menteri Keuangan yang bukain jalan dan nyingkirin kerikil birokrasinya.
Terus, apa ngaruhnya buat kita penonton biasa? Bro, proyek ini diproyeksikan bakal nyerap belasan ribu tenaga kerja. Buat saudara-saudara kita di Kepulauan Tanimbar dan Maluku pada umumnya, proyek ini bakal jadi lokomotif perputaran ekonomi yang gila-gilaan. Gas dari Blok Masela ini bakal jadi energi andalan buat ngidupin industri-industri dalam negeri kita, ngurangin impor BBM, dan ngebantu banget biar rupiah kita makin kuat. Plus, mereka bakal pakai teknologi penangkap karbon atau CCS biar lingkungan tetap terjaga. Jadi gitu guys penjelasannya. Lewat ketegasan target produksi dan karpet merah pelicin birokrasi ini, pemerintah lagi berusaha ngebangunin raksasa gas yang udah tidur 26 tahun ini. Kita doain aja semoga groundbreaking-nya beneran kejadian dalam waktu dekat. Dan gak ada lagi drama PHP dari investor ya. Gimana nih menurut kalian? Percaya nggak Blok Masela bakal beneran operasi di tahun 2029? Coba tulis pendapat dan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Kita diskusi bareng. Kalau kalian suka dan ngerasa dapat ilmu baru dari pembahasan kita hari ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar kalian, dan share video ini ke teman-teman, grup WhatsApp keluarga, dan tongkrongan kalian biar pada melek info ekonomi. Dan sekali lagi, buat yang belum, buruan klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar channel kita ini makin berkembang ngasih info asyik tiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat selalu dan keep awesome. Bye! Saya pikir sudah lengkap pihak-pihak yang terlibat, yang mungkin jadi tersangka, untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik. For the first occasion, I will allow Mr. Jared from Impact or Kenji to present your case and explain to us your plan and the bottlenecking that you are facing and the requirement the instruction for you to us to do whatever we have to do to ensure that your project can be implemented in a timely manner. No, I mean not in a timely manner. We want to expedite the project's execution. Please, time is yours. Firstly, good afternoon, everybody. Selamat siang. Sorry, I do need to speak English, but I'd firstly like to pay my respects to Babak Bayu and also Babak Joxis, and also respectfully to all the government members here and all the participants to this meeting. Thank you for your attendance, and thank you also for the support that you're giving INPEX and the Abadi project.